Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Yunita. Yeay. Di sini Kak Yunita mau bercerita mengenai kisah-kisah Nabi. Sebelum itu kakak mau nanya deh. Nabi siapa sih yang berada dalam perut ikan paus? Wah iya, yang ada dalam perut ikan paus yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus kok bisa dalam perut ikan paus ya teman-teman? Gimana sih caranya? Pada waktu itu ada seorang hamba yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, yaitu Nabi Yunus. Di situ Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah pada suatu kaum di Ninawa di daerah Irak, yang mana pada kaum tersebut masih mewarisi tradisi nenek moyang dengan ajaran nenek moyang terdahulu, teman-teman. Lalu Nabi Yunus berkata kepada kaum Ninawa, "Wahai kaumku, berhentilah untuk menyembah pada berhala-berhala tersebut, karena berhala-berhala tersebut tidaklah bermanfaat untuk kalian. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah adalah Tuhan yang satu." Lalu Nabi Yunus dimarah-marah oleh kaum Ninawa tersebut dan diusir oleh kaum Ninawa tersebut karena Tuhan Nabi Yunus tidaklah terlihat. Mereka mau melanjutkan menyembah, yaitu menyembah berhala. Pada waktu itu Nabi Yunus mulai tersulut emosinya karena mereka sudah berani-berani menghina Allah di depan Nabi Yunus, yang mana Nabi Yunus merupakan utusan Allah, teman-teman. Setelah bertahun-tahun berdakwah pada kaum Ninawa, pengikut Nabi Yunus pun masih sedikit. Sudah berbagai cara untuk Nabi Yunus mendekati kaum Ninawa untuk menyembah ajaran-ajaran Allah. Namun kaum Ninawa tersebut malah menjatuhkan Nabi Yunus. Sampai akhirnya beliau mulai putus asa dan kemarahan, kekecewaan mulai melebur, mulai menjadi satu. Ada Allah, yang mana Nabi Yunus di situ, Nabi Yunus sudah benar-benar menyerah, Nabi Yunus sudah benar-benar capek, dan di sini Nabi Yunus sudah mulai menyerah untuk memperjuangkan agama Allah di wilayah kaum Nina tersebut. Dan akhirnya Nabi meninggalkan kaum Ninawa tersebut. Padahal tugas dakwah yang diberikan kepada Allah belum selesai, teman-teman. Gak lama dari Nabi Yunus pergi dari kaum Ninawa pada negeri tersebut, Allah mengazab kaum Ninawa negeri Ninawa tersebut, yaitu dengan hujan yang sangat deras. Cuaca yang awalnya cerah sekali menjadi gelap, petir di mana-mana. Pada waktu azab tersebut datang dari Allah, satu persatu dari kaum Ninawa keluar dari rumah mereka untuk bersujud kepada Allah, untuk meminta ampunan kepada Allah. Dan kaum Ninawa tersebut mulai menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat selama ini, teman-teman. Dan pada waktu itu kaum Ninawa berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, karena telah menyepelekan Nabi Yunus, telah tidak mempercayai akan adanya Allah, Tuhan yang Maha Satu. Dan kaum Ninawa sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Kemudian setelah mereka kaum Ninawa meminta ampun kepada Allah, terjadilah cuaca yang awalnya buruk, akhirnya cuaca kembali dengan cerah. Sementara itu Nabi Yunus sudah berjalan hingga ke tepi pantai, dan di situ ada kapal yang akan berlayar membawa orang-orang ke
di seberang. Dan di situ Nabi Yunus ikut dengan kapal tersebut. Bila diundi, Nabi merelakan terjun ke laut yang bergelora. Ketika sampai di pertengahan laut, cuaca tiba-tiba saja buruk dan angin, badai, dan petir menjadi satu. Kapal tersebut goyang, teman-teman, dan akhirnya petugas atau pekerja dari kapal tersebut memutuskan untuk membuang barang-barang, membuang muatan-muatan yang tidak terpakai di dalamnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kapal. Qadarullah, ternyata kapal tersebut masih kebanyakan muatan, dan akhirnya pekerja tersebut memilih mengundi, dan orang-orang tersebut setuju dengan pengundian tersebut. Dan 3 kali diundi oleh semua orang, ternyata yang muncul adalah nama Nabi Yunus. Dan di situ sebelum pengundian, Nabi Yunus pun Nabi Yunus sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang dia harus turun ke lautan, maka dia akan berpasrah kepada Allah, dia akan meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahannya. Dalam perut ikan nun, wahai kawan-kawan, janganlah bimbang, Nabi Allah tetap dalam pembelaan. Nabi Yunus menyeru pada kaumnya, sembahlah Allah yang Maha Esa, tinggallah berhala yang tidak bernyawa, jauhi perbuatan yang sia-sia. Seruan Nabi tidak diterima, Nabi diejek dan Nabi dihina. Baginda tidak berputus asa, walau dicaci, walau dinista. Akhirnya Nabi merasa hampa, umatnya masih menderhaka. Dan ketika Nabi Yunus tenggelam ke dalam lautan, ternyata Nabi Yunus dimakan oleh ikan hiu, yang mana ikan hiu tersebut bernama ikan nun. Di dalam ikan nun, Nabi Yunus tidak ada daya, tidak ada energi karena Nabi Yunus tidak makan, teman-teman. Dan di situ Nabi Yunus dengan segala energinya, dengan kekuatan energinya yang sangat begitu minim, sisa-sisa energinya yang begitu minim, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, dan disitulah Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan nun dimuntahkan oleh ikan nun di daratan yang sangat kering, yang sangat tandus. Qadarullah juga di situ ada apa, teman-teman? Ada tanaman, yang tanaman tersebut ada buahnya. Kok bisa sih tanaman di tanah yang tandus itu? Karena apa, teman-teman? Karena itu sudah qadarullah dari Allah. Dan di situ Nabi Yunus makan, dan Nabi Yunus bersyukur, meminta ampunan kepada Allah. Dan setelah itu Nabi Yunus menyamperin lagi. Nabi Yunus kembali berdakwah lagi kepada kaum Ninawa. Kok ternyata pada Nabi Yunus setelah sampai ke kaum Ninawa, Nabi Yunus disambut hangat, disambut baik dengan kaum Ninawa, yang mana kaum Ninawa tersebut sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian cerita dari Kak Yunita. Apabila Kak Yunita punya salah, Kak Yunita minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.
Nabi